Selamat datang di pelajaran Sejarah Indonesia dengan materi Metodologi dalam Sejarah dan Sejarah sebagai Ilmu. Sejarah sebagai ilmu adalah yang memiliki metode. Artinya, sejarah harus melakukan pengamatan dan didukung dengan bukti-bukti sejarah yang terjadi di masa lampau. Ciri utama sejarah sebagai ilmu yaitu: 1. Memiliki objek, artinya sejarah berkaitan dengan waktu dalam kehidupan manusia. Kedua, bersifat empiris, artinya sejarah sangat bergantung pada pengalaman manusia. Ketiga, mempunyai metode, artinya cara yang digunakan untuk mengamati sejarah. Cara atau metodologi dalam sejarah dapat dibagi ke dalam 4. 1. Cara pertama adalah heuristik, langkah awal dalam penelitian sejarah dengan mengumpulkan data yang sedang diteliti. Cara kedua adalah verifikasi atau kemampuan menilai sumber-sumber sejarah yang telah diperoleh. Nah, menilai sumber juga dapat ditempuh dengan 2 cara. 1. Dengan kritik intern atau penilaian keaslian terhadap isi materi, dan kritik ekstern atau penilaian keaslian terhadap bahan sumber. Metodologi ketiga adalah interpretasi atau proses penafsiran fakta sejarah dan merangkai fakta tersebut hingga menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Dan yang keempat adalah historiografi atau proses penyusunan fakta-fakta sejarah dalam sebuah bentuk penulisan sejarah. Selanjutnya, ciri utama sejarah sebagai ilmu yang keempat adalah generalisasi, artinya berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan umum berdasarkan pemahaman penulis. Contoh sejarah sebagai ilmu seperti buku-buku yang ditulis oleh sejarawan Muhammad Abduh yang berjudul Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan, atau teori tentang masuknya agama Hindu ke Indonesia, dan sebagainya. Selanjutnya, sumber sejarah berdasarkan sifat dan bentuknya. Berdasarkan sifatnya dibagi ke dalam 2 sumber, yaitu sumber primer atau sumber yang diperoleh langsung dari kesaksian pelaku atau saksi sejarah, seperti dokumen, catatan, atau peninggalan asli suatu peristiwa, dan sumber sekunder atau sumber yang diperoleh bukan peninggalan asli suatu peristiwa sejarah, seperti sumber pustaka hasil penelitian para ahli sejarah, dan lain-lain. Sumber sejarah berdasarkan bentuknya adalah contoh-contoh peninggalan sejarah secara nyata, seperti sumber tertulisnya, prasasti, dokumen, naskah, surat perjanjian, buku, makalah, notulen, koran, majalah, dan surat. Dan sumber lisannya seperti hasil wawancara dari pelaku atau saksi sejarah, sumber benda fisik atau artefak, bangunan, patung, dan senjata. Yang paling penting adalah 3 ciri utama suatu peristiwa dikatakan sejarah. Pertama, abadi atau peristiwa tidak berubah-ubah dan dapat dikenang sepanjang masa. Kedua, unik, artinya tidak berulang-ulang atau hanya sekali terjadi. Dan yang ketiga, penting, karena kejadian sejarah tersebut mempunyai arti bagi seseorang, bahkan menentukan kehidupan orang banyak. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini